selanjutnya kita akan masuk ke cara penggunaan Google Form. Nah, di Google Form kita bisa membuat entah itu angket motivasi belajar, terus kita bisa juga membuat soal-soal ulangan harian, membuat formulir pendaftaran, dan juga kita bisa membuat kuesioner di dalamnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Google, di mana di sini saya telah memasukkan salah satu akun sehingga kita bisa membuat Google Form ataupun formulir di dalamnya. Nah, sekarang saya sudah login ke akun saya, terus kita masuk ke Google Apps, kita klik, lalu muncul beberapa pilihan, kita pilih font, kita klik. Nah, sekarang akan muncul tampilan layar mengenai formulir. Ini adalah tampilan Google Form. Nah, kita pilih memulai formulir baru, kita buat. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan apa yang ingin kita buat, entah itu angket, soal-soal ulangan harian, pendaftaran maupun kuesioner. Nah, di sini saya akan membuat soal ulangan harian. Kita ketik dulu soal, untuk judulnya soal ulangan harian. Kita klik di sini, maka akan secara otomatis akan terganti nama dari formulir tadi. Nah, terus kita pilih pertanyaan tanpa judul. Di sini di pertanyaannya kita bisa tuliskan nama dari siswa yang ingin mengikuti ulangan. Nah, kita pilih di sini jawaban singkat, wajib diisi, lalu kita tambahkan pertanyaan baru di bawahnya. Nah, di sini pertanyaan yang kedua yaitu kelas. Di sini kita juga pilih jawaban singkat, terus wajib diisi. Lalu kita pilih tambahkan pertanyaan. Nah, tambahkan pertanyaan. Pertanyaan di sini yang pertama itu kita masuk saja ke soalnya, yaitu tentukan nilai dari 4 dikali 25. Tentukan nilai dari 4 kali 25. Nah, opsi yang pertama di sini kita pilih pilihan ganda. Opsi yang pertama yaitu 100. Terus opsi yang kedua kita pilih 101. Terus opsi yang ketiga kita pilih 102. Opsi yang keempat atau pilihan yang keempat yaitu kita pilih 103. Nah, selanjutnya kita membuat pertanyaan yang kedua, namun di sini kita harus klik wajib diisi. Nah, terus kita buat tambahkan pertanyaan. Nah, tambahkan pertanyaan berikutnya. Nah, misalnya pertanyaan yang kedua itu, sebuah pabrik genting setiap hari menghasilkan 240 genting. Lalu berapa genting yang dihasilkan dalam 48 hari. Nah, kita di sini pilih pilihan ganda. Lalu opsi yang pertama yaitu 11.520 genting. Terus opsi yang kedua kita pilih 11.530 genting. Selanjutnya opsi yang ketiga kita pilih 11.540 genting. Selanjutnya untuk opsi yang keempat kita pilih 11.550 genting.
di sini kita harus klik untuk wajib diisi pilihannya. Nah, selanjutnya kita ingin membuat soal yang baru. Pertanyaan yang ketiga, misalnya untuk membantu korban bencana alam 54 murid sekolah dasar mengumpulkan uang. Nah, setiap orang menyumbang 1.250 rupiah. Nah, berapa uang yang terkumpul seluruhnya. Nah, di sini kita pilih opsi pilihan ganda. Nah, opsi yang pertama di sini kita tuliskan 67.400 ya. Terus opsi yang kedua kita pilih 67.500 ya. Terus opsi yang ketiga kita pilih 67.600. Opsi yang keempat kita pilih 67.700. Nah, kita juga di sini harus klik wajib diisi. Nah, jika formulirnya ataupun soal-soalnya telah jadi, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita masuk ke setelan. Nah, setelan di sini kita akan mengumpulkan atau menerima jawaban dari murid-murid yang telah mengisi soal-soal ulangan harian di Google Form. Nah, di sini kita klik kumpulkan email, Anda terima jawaban. Terus kita tidak klik batasi jawaban, karena semua murid untuk kelas yang ditujukan mengikuti ulangan harian wajib mengikuti semua soal-soal dan menjawab soal-soal di dalamnya. Nah, kita masuk ke presentasi. Nah, presentasi di sini kita klik tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Nah, terus pesan konfirmasi di sini kita pilih jawaban Anda telah direkam. Nah, terus kita simpan. Lalu kita masuk ke bagian kirim. Nah, di sini di bagian kirim kita klik bagian ini. Terus kita telah berhasil mendapatkan link untuk kita bagikan ke grup kelas ataupun ke masing-masing siswa agar mereka mengikuti dan menjawab soal-soal ulangan harian tadi di Google Form. Sini kita salin. Lalu hal berikutnya yang kita lakukan adalah salin. Nah, link tadi sudah kita salin dan bisa kita masukkan ke grup kelas maupun ke nomor WA masing-masing murid. Baik, selanjutnya kita akan melihat tanggapan maupun jawaban dari siswa yang telah menjawab soal-soal ulangan harian yang telah kita buat di Google Form. Caranya yaitu langkah pertama kita masuk ke bagian Google Apps. Sama seperti tadi cara pembuatan Google Form, kita pilih bagian Forms. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, maka muncul tampilan Google Form. Lalu kita pilih soal ulangan harian yang telah kita buat tadi. Kita klik. Nah,
maka akan muncul soal maupun formulir ulangan harian yang telah kita buat tadi. Nah, jika kita ingin melihat tanggapan maupun jawaban dari siswa yang telah mengisi maupun menjawab pertanyaan dari soal ulangan harian, maka kita tinggal klik bagian jawaban. Nah, di sini kita bisa melihat siapa-siapa saja yang telah menjawab pertanyaan mengenai soal ulangan harian tersebut. Di sini masih kosong karena belum ada siswa yang menjawab pertanyaan tersebut. Tapi kita akan masuk ke salah satu contohnya. Kita akan masuk ke formulir yang telah saya buat, yaitu angket motivasi belajar yang telah saya buat. Nah, ini adalah tampilan angket yang telah saya buat sebelumnya. Di sini juga terdapat jawaban dari 11 responden. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Jika siswa telah menjawab pertanyaan maupun soal dari Google Form. Nah, tampilannya seperti ini dalam hitungan persen. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi para penonton maupun teman-teman yang melihat atau mengikuti video yang telah kami buat. Nah, sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan di dalam membuat video tentang cara penggunaan Google Drive serta Google Form dalam menunjang aktivitas pembelajaran. Sekian, saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.